Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Amalia Hamimi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga terhadap minat berwirausaha siswa kelas 10 di SMK Tunas Grafik Informatika. Di sini dosen pengampu saya adalah yang terhormat Ibu Syafaatul Hidayati, SPD, MPD. Oke. Selanjutnya adalah latar belakang. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23 Standar Kompetensi Lulusan pada SMK yaitu menghasilkan lulusan siap menjadi tenaga kerja atau wirausaha dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kejuruannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Sekolah Menengah Kejuruan SMK merupakan salah satu bentuk pendidikan formal kejuruan pada jenjang pendidikan menengah. SMK merupakan pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMP, MTS, sederajat, lalu SMK. SMK juga menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah, sehingga siswa diharapkan siap kerja dan memiliki peluang besar untuk ikut dalam mengembangkan ekonomi melalui kewirausahaan. Bersekolah di kejuruan merupakan pola pembelajaran yang lebih ditekankan untuk menciptakan orang-orang yang mampu bekerja, bukan yang mampu mencari pekerjaan saja. Jadi implementasinya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang berbasis pada bekal keterampilan yang didapatkannya dari proses pembelajarannya. Lalu, untuk mengarahkan anak didik agar mempunyai pola pemikiran yang sebagaimana diinginkan, maka mindset anak harus ditekankan pada upaya usaha mandiri daripada mengharapkan pekerjaan dari orang lain. Oke, sebaiknya menciptakan pekerjaan jauh lebih baik daripada mengharapkan pekerjaan dari orang lain. Jadi, yang pertama adalah pengertian pengetahuan kewirausahaan. Pengetahuan kewirausahaan adalah dasar dari sumber daya kewirausahaan yang terdapat dalam diri individu itu sendiri. Tingkat rendahnya tingkat pengetahuan seorang menurut Noto Atmojo 2003 dalam Wawan dan Dewi dipengaruhi oleh mengetahui, memahami, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. SMK Tunas Grafika ini memiliki program keahlian multimedia berbasis grafika. Di program multimedia berbasis grafika ini, siswa dapat pembelajaran mengenai kewirausahaan sehingga mendidik siswa untuk berminat berwirausaha. Hasil observasi dan wawancara di SMK Tunas Grafik Informatika, peneliti menilai bahwa pengetahuan siswa tentang kewirausahaan itu beragam. Di sana peneliti atau saya juga menemukan siswa yang sudah memiliki usaha di bidang desain grafis, bikinin desain sederhana untuk teman-temannya. Peneliti juga menilai bahwa siswa sudah memiliki usaha kecil, misalnya jualan pulsa di kelas. Ada juga yang jualan keripik singkong Rp5.000 di kelas atau di sekolah. Terus, tapi ada juga yang masih malu untuk berwirausaha karena lingkungan keluarganya yang bercukupan. Tapi ada juga siswa yang tidak bisa memulai usaha karena tidak mempunyai modal. Kemudian siswa lainnya memilih tidak berwirausaha karena orang tuanya tidak mengizinkan. Nah, dalam permasalahan ini disimpulkan bahwa siswa sudah mendapatkan pengetahuan mengenai kewirausahaan dari sekolah dan lingkungan keluarga. Nah, semua itu bisa mempengaruhi minat dari siswa untuk berwirausaha. Di samping bekal pengetahuan kewirausahaan, faktor lain yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan utama yang pertama kali diterima oleh seorang anak.
Lalu, dalam penelitian terdahulu, di sini dalam penelitian terdahulu, sebagian besar pekerjaan orang tua adalah wirausaha, sehingga diharapkan anaknya bisa melanjutkan usaha orang tuanya. Tapi pada kenyataannya, lulusan SMK lebih memilih mencari pekerjaan daripada menciptakan pekerjaannya sendiri. Nah, maka dari itu, data siswa SMK Tunas Grafika Informatika menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih sedikit yang berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa untuk berwirausaha masih rendah. Lalu, berdasarkan masalah di atas, ini dari penelitian yang saya teliti, data yang tadi saya sebutkan, jadi hal ini menunjukkan bahwa minat untuk berwirausaha masih rendah. Nah, berdasarkan masalah di atas, penting untuk dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga terhadap minat berwirausaha siswa kelas 10 SMK Tunas Grafika Informatika. Nah, kemudian identifikasi masalah. Nah, di sini permasalahan yang dialami oleh siswa-siswa itu sendiri adalah siswa masih belum percaya diri untuk berwirausaha. Lalu yang kedua, siswa berasal dari status ekonomi yang beragam. Lalu yang ketiga adalah orang tua belum mampu mendidik anaknya untuk berwirausaha. Lalu rumusan masalah di sini, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara rasa percaya diri siswa untuk berwirausaha terhadap minat berwirausaha siswa? Nah, lalu yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan kewirausahaan siswa tentang status ekonomi yang beragam terhadap minat berwirausaha siswa. Lalu yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan kewirausahaan tentang cara mendidik orang tua terhadap minat berwirausaha siswa kelas 10, siswa SMK Tunas Grafika Informatika. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui rumusan masalah yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan kewirausahaan tentang rasa percaya diri siswa dan status ekonomi yang beragam. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan kewirausahaan tentang cara mendidik orang tua siswa terhadap minat berwirausaha. Nah, manfaat penelitian di sini selanjutnya, manfaatnya adalah peneliti berharap agar dapat memberi manfaat dalam bidang ilmu pendidikan ekonomi yang pastinya. Lalu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan minat siswa dalam berwirausaha. Nah, selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori. Menurut Oemarjodi, dalam Duli Setiawati 2013 adalah pengetahuan adalah faktor penentu bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Pengetahuan menurut Reber 2010 dalam makna kolektifnya, pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dan budaya tertentu. Nah, berdasarkan dari dua pendapat ahli itu, jadi dapat disimpulkan pengetahuan adalah kumpulan informasi yang didapatkan dari pengalaman sejak lahir yang menjadikan seseorang itu tahu akan sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kewirausahaan. Tadi kita membahas tentang pengetahuan. Yang kedua adalah kewirausahaan. Jadi kewirausahaan menurut Zimmerer, wirausaha adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Nah, selanjutnya adalah lingkungan keluarga. Jadi di sini menurut Hairani 2013 menjelaskan, lingkungan keluarga merupakan pendidikan utama
yang pertama kali diterima oleh seorang anak, karena dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan setelah mereka dilahirkan. Dikatakan lingkungan utama karena sebagian kehidupan anak berada di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah ya di dalam lingkungan keluarga itu. Nah, selanjutnya adalah minat berwirausaha. Nih, ketutupan ya. Selanjutnya adalah minat berwirausaha. Di sini minat adalah kecenderungan yang agak menetap dalam subjek yang merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu, atau merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Jadi kita senang sama sesuatu, itu adalah minat. Wirausaha sebagai suatu kemampuan untuk melihat dan menilai peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, dan mengambil tindakan yang tepat guna menghasilkan keuntungan dari peluang tersebut. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan minat adalah kecenderungan hati dari subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisasi, mengatur, menanggung resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakannya. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, pendekatan kuantitatif menekankan pada penguji teori melalui pengukuran variabel peneliti dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi asosiasi. Nah, metodologi asosiasi menurut Anggara merupakan metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan atau hubungan variabel independen matriks terhadap variabel dependen, yang kedua variabel tersebut bersifat matriks. Kemudian variabel independen merupakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X, dan variabel dependen yang merupakan variabel terikat yang disimbolkan Y. Jadi di sini X1-nya pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa itu variabel X. Jadi variabel X1-nya adalah pengetahuan kewirausahaan, X2-nya lingkungan keluarga, lalu Y-nya adalah minat berwirausaha. Nah, selanjutnya nih, di sini pendekatan kuantitatif yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini objek peneliti atau populasi dan sampel. Di sini saya menggunakan populasi seluruh siswa dari SMK Tunas Grafik Informatika. Populasinya ada 235 populasi, dan kelas 10-nya ada 62 siswa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, kelas 10 multimedia 1 itu ada 19 siswa, kelas 10 multimedia 2 ada 21 siswa, kelas 10 multimedia 3 ada 20 siswa, jadi totalnya ada 62. Ini populasi kelas 10. Tadi kan saya judulnya meneliti kelas 10 SMK Tunas Grafika Informatika. Nah, sedangkan sampel yang saya gunakan, yang saya pakai adalah 53 siswa. Di sini sampel siswa kelas 10-nya 53 orang. Yang dimana kelas 10 MM1 itu saya menggunakan 20 siswa. Lalu MM2 kelas 10 itu 18 siswa. Lalu kelas 10 MM3 ini 15 siswa, jadi totalnya ada 53 siswa. Nah, di sini saya menggunakan lembar angket. Nanti angketnya terlampir di proposal saya, Ibu Syafa. Lalu pedoman penelitiannya itu skala responnya itu ada 5. Jadi sangat setuju, terus ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Nah, terus juga untuk pedoman penelitiannya juga menggunakan presentasi angka sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Itu terlampir di proposal penelitian saya. Terus lalu selanjutnya, sebuah instrumen dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan valid dan reliable. Oleh karena itu, sebelum digunakan instrumen akan diuji coba secara terbatas untuk mengetahui kevalidan dan kereliabilitasan instrumennya. Saya menggunakan uji validitas di sini. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya tadi angket, menggunakan kuesioner untuk teknik pengumpulan datanya, dan tadi sudah dijelaskan menurut Menurut Ari Kunto 2010, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang dia ketahui yang berkaitan dengan judul yang atau pertanyaan yang saya berikan. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih untuk Bu Syafa Atul, SPD MPD, dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.